masa pandemi itu masjid tetap ramai karena apa? Ada voucher, ya, digembirakan. Ya. Jadi istilahnya masjid itu 3M, menyenangkan, sama supaya senang ya. Yang kedua, mencerahkan, masjid diberikan ceramah-ceramah. Yang ketiga, mengenyangkan, nah gitu ya. Jadi kalau pengajian itu flyernya atau spanduknya itu bukan gambar ustadznya, kajian tafsir hadis oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, menu tongseng ayam. Nah, itu. Yang difoto menunya itu. Anak-anak muda itu seneng canong itu yang sego atau yang suara. Nek suara terus, masjid ini cangkeman roh. Subuh kita siapkan ya, kalau hari Ahad itu sarapan pagi, Sabtu juga ya, kemudian Jumat, habis Jumatan makan siang kami sediakan ya. Kalau dulu pakai piring, sekarang pakai box karena di masa pandemi. Kalau puasa, buka puasa itu kami satu hari 3.500 piring satu hari. Biasanya anggaran takjil anggaran buka puasa itu sampai 1,6 M, tapi uang masuk pasti di atas 2 M. Jadi sisanya kemana kita bagi ke masjid-masjid lain supaya juga bisa menyelenggarakan. Tidak boleh disimpan oleh masjid kita amanatnya untuk buka puasa tahun ini, tidak boleh untuk tahun depan juga sudah disiapkan ya, maka harus dihabiskan. Itu amanat. Jangan khawatir. Oleh karena itu tidak boleh bendahara dan pengurus masjid itu dipilih dari kalangan orang-orang kikir. Tidak boleh orang kikir ngurusi masjid, tidak boleh. Rasulullah itu dermawan sekali, sahabat-sahabatnya dermawan. Ya. Gitu. Gak ada orang Islam kikir itu, gak ada. Sampai mau makan di masjid aja dilarang, jangan Pak, nanti karpetnya kotor. Itu cara berpikir orang miskin, nggak boleh di masjid. Apa? Pak, nanti karpetnya kotor. Alhamdulillah, segera beli karpet baru yang lebih bagus. Sekarang berpikir begitu. Nanti yang lama ini kasihkan masjid lain. Jangan, wah iman-iman mungkin karpetnya itu digodar, melepet. Uang miskin cara berpikirnya itu nggak boleh ngurusi masjid. Karpetnya kalau kotor, beli karpet baru yang lebih bagus, yang ini sumbangkan ke masjid lain. Nah, cara berpikirnya harus begitu ya. Ini ngurusi masjid itu tidak seperti ngurusi toko hitung-hitungan ya. Maka masjidnya insya Allah akan jadi masjid yang makmur. Jadi itu yang kedua ya. Jadi menyenangkan, mencerahkan dan mengenyangkan NKM. Pokoknya orang ini mesti warak. Nah, bahasa perut itu lebih baik daripada bahasa mulut. Ya buktinya itu tadi. Kalau pengajian ada menunya itu anak-anak muda banyak yang datang. Pengajian gak usah apik ini air mineral pembuka Pak. Ya itu yang dilakukan oleh Rasulullah itu membuat gembira, membuat senang jamaah. Ada yang protes juga, Pak Ustadz nanti niatnya orang karena itu, insya Allah tidak ya. Itu. Nah, kalau cuma terpaksa karena voucher karena ini nggak apa-apa. Masuk surga dengan terpaksa itu masih lebih enak daripada masuk neraka dengan ikhlas. Terpaksa masuk surga itu masih lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka. Jadi pelayanan terus kita upayakan ditingkatkan. Nanti insya Allah ya meningkat. Maka ketika uang banyak masjid itu diinvestasikan. Kami mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Kalau pemerintah punya BUMN, masjid punya BUMN. Jadi kita bangun hotel, sekarang juga punya homestay ya.
Nah, nanti hasil dari hotel itu digunakan untuk operasional masjid, menggaji imam, menggaji karyawan, menggaji merbot, menggaji cleaning service ya. Dengan baik, infaknya 100% dikembalikan kepada masyarakat. Apa yang diperlukan masyarakat kita siapkan di masjid. Ya. Dulu Joko Karang itu uang nggak ada juga, tapi setelah pelayanan kita lakukan justru terus meningkat. Ya, tahun 99 itu infak setahun cuma 8.640. 2021 di masa pandemi ini 1 tahun malah mencapai 12 miliar. Dulu zakat malnya saja cuma 5 juta, sekarang zakat malnya sudah hampir 3M ya. Nah itu kalau masjid itu diperhatikan, jangan bangunannya, yang diperhatikan itu jamaahnya ya. Jadi yang pertama gerakan sholat berjamaah, buat orang gembira ke masjid. Yang kedua wa'atu zakat. Bagaimana masjid kalau punya infak ya, gunakan untuk memberdayakan ekonomi jamaah supaya jamaah yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Jadi tahun 2000 itu kami hanya bisa menghimpun 5 juta 1 tahun zakat mal, muzakinya hanya 19 orang. Sekarang dengan pemberdayaan ekonomi kita punya 569 muzaki. Sekarang zakat malnya mencapai ya 2,9 miliar. Dulu kurban cuma sapi 7, sekarang sapi 51, itu pun sapi yang besar-besar ya. Di sana ada 3 sapi reguler itu yang berat hidupnya kira-kira 450 kilo, yang kedua sapi super itu yang beratnya 700 kilo, dan super duper yang beratnya di atas 1 ton gitu ya. Jadi itu sekarang yang super duper itu yang sapi-sapi sekelas sapi kurbannya presiden itu ada 3, yang super itu ada 7 gitu ya. Yang reguler pun masih di atas rata-rata di masjid-masjid lain ya. Karena apa? Karena masyarakat kita yang semula tidak punya pekerjaan, kita berikan modal untuk usaha, dan hanya 1 qardul hasan ya. Kalau bisa mengembalikan syukur, tidak ya nggak apa-apa, dan masjid tidak akan menagih ya. Boleh ditagih malah rata komen karena itu sumbernya adalah dari infak sedekah. Memang untuk mereka yang Pak niku pun ping 3 ora apa-apa, ajarnya buat gawe ping 7, nek ping 7 gagal wis kowe ora sah usaha kowe dadi karyawan bae. Artinya memang tidak punya bakat. Dasarnya adalah sa'i, dalam haji itu ada sa'i namanya usaha ya. Seperti Siti Hajar ketika usaha cari air itu 7 kali lari ke Safa Marwah. Jadi kalau Anda itu mencoba bisnis belum 7 kali, kalau gagal jangan takut, pasti kalau diteruskan yang ke-7 itu berhasil. Maka prinsip kami bagi jamaah yang punya merintis usaha, bantu terus meskipun gagal maning orang apa-apa, itu kira apa-apa, bantu. Nah gitu, karena kita merujuk apa yang ada dalam Quran. Nah ternyata hasilnya apa? Ketika mereka berhasil jadi pengusaha, ya infaknya ke masjid, zakatnya ke masjid, kurbannya ke masjid. Kalau masjid punya keperluan, ya mereka loyal kepada masjid. Ini sudah kami rasakan ya. Kalau dulunya 5 juta misalnya, sekarang mustahil itu sudah pada menjadi muzaki ya. Jadi kalau masjid kok uangnya disimpan hanya untuk nanti perbaikan, malah bangun menara yang megah, itu namanya bukan masjid, itu candi. Ya, dulu kan Mangsa Sailendra itu 92 tahun dia Sailendra itu menjadi raja,
membangun tempat ibadah megah namanya Candi Borobudur. Apa yang terjadi? Ketika Islam masuk, ditinggal karena rakyatnya susah. Mencari urunan, membangun candi, miskin. Islam datang mensejahterakan, ditinggal. Sekarang cari di sekitar Borobudur orang Buddha susah sekali. Makanya yang datang ke situ dari Korea, dari Thailand, ya, dari Myanmar gitu. Ya, begitu juga Wangsa Sanjaya membangun candi Prambanan. Ya, sekarang cari orang Hindu lah sekitar candi Prambanan sulit. Namanya sudah Muslim. Wah, besok kalau masjid itu dibangun megah-megah, rakyatnya dibiarkan miskin, besok orang datang. Ini dulu zaman dulu. Ini masjid Kyai Haji Ahmad Badawi dulu ketika masih ada orang Islam di Kampung Sewu. Besok hanya tempat wisata. Itu otak pengurus masjid itu keliru. Pikirkan jamaah, jangan pikir bangunan. Bangunan itu gampang. Masjid kok bunyi ditumpuk-tumpuk, mengganti keramik, mengganti ini. Tidak apa, masjid itu sederhana tapi rakyatnya makmur daripada masjidnya bagus, anak jamaah membayar sekolah wiraiso. Ya. Jadi itu ajaran Allah di dalam At-Taubah 18. Jadi yang kedua, waktu zakat itu maksudnya orang bayar zakat. Pengurus masjid membentuk orang-orang yang bisa membayar zakat. Infaknya masjid untuk bantuan modal usaha supaya jamaahnya bisa bayar zakat. Jangan disimpan di bank. Coba dibangun, wah ini wong zaman Hindu, zaman Sanjaya, zaman Serindra kok isi urip. Otaknya itu otak abad ke-8. Bukan otak orang Islam membangun bangunannya. Itu jahiliyah. Bangunlah kesejahteraan rakyatnya. Islam akan bertahan. Tapi nek kowe bangun masjid apik-apik, rakyatmu miskin, ya ora do ning masjid. Hayang Allah sholawat sowan sitane apik banget sing salat ning 10, 20. Subuh malah pemain tunggal sing ngadar ya sing imam ya sing makmum. Pemain tunggal. Itu bukti dia tidak ngerti tentang masjid. Pikirannya candi. Dudu ustaz kuwi jenenge pedandel. Masjid harus mensejahterakan rakyat, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak malah sebentar-sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, kita besok mau membangun ini, mohon ini biayanya sekian. Di Jawa Barat tidak pernah ada pengumuman seperti itu. Kalau kita bangun ya orang loyal memberi sendiri, tidak pernah kita minta, karena mereka sudah merasakan kemanfaatannya masjid. Nanti kalau sebentar-sebentar urunan doa gani masjid mana aktif malah dijarui terus itu. Iya benar Pak. Maka masjid itu memberi kita berpikir. Maka kita berusaha masjid itu punya badan usaha sehingga tidak untuk perawatan, untuk gaji karyawan itu jangan mengandalkan infak. Ini apalagi ini di pinggir jalan, jangan dihabiskan bangunan hanya untuk tempat sholat. Nanti kalau meledak sholat di sana jalan, bangun di situ warung, apa yang bisa supaya masjid ini punya penghasilan di luar infak. Jadi jangan mikir masjid sama dengan sumbangan. Kalau orang mau nyumbang kita terima, tapi jangan sekali-kali kegiatan masjid kok mengumpulkan dana, gitu. Jangan kayak lagu nasib, ya dana. Yang terakhir, yang ketiga, program masjid itu walam yakhsha illallah. Membuat orang tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Dimulai dari apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min.
Ada masjid tidak takut lapar, karena masjid pasti akan menyediakan kebutuhan orang miskin, kebutuhan dasar makan. Ada masjid tidak takut anaknya tidak bisa sekolah karena biaya. Kalau tidak bisa bayar SPP, bawa tagihannya ke masjid, akan dibayar oleh masjid.